Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas berita terbaru tentang Indosuria. Ya, kenapa saya aktif membawakan berita tentang Indosuria? Karena ini sangat erat kaitannya dengan investasi bodong di Indonesia, khususnya tentang bagaimana perlakuan hukum ya untuk kasus-kasus robot trading di Indonesia, terutama yang sedang berjalan saat ini, yaitu ATG. Ya, bagaimana kelanjutan kasus Indosuria? Nantikan sesaat lagi. Oke, mari kita lihat berita dari CNBC Indonesia. Jokowi marah, polisi buru-buru buka lagi kasus Indosuria. Jadi akhirnya kasus ini sampai juga ke telinga Jokowi. Ya, mudah-mudahan kasus investasi bodong lain yang mandek ya bisa sampai ke telinga Jokowi juga seperti kasus Indosuria. Seperti halnya kasus Evo Trade ya, Evo Trade, kemudian kasus Fin 888 yang sampai saat ini juga mandek, kemudian kasus Doni Salmanan, dan tentunya yang selalu always be number one yaitu kasus ATG ya. Itu yang sampai saat ini saya dengar masih menjadi tanda tanya ya, tanda tanya untuk bagaimana proses kelanjutan hukumnya ya. Agak berbeda, agak jomplang dengan kasus yang sudah terjadi ya, seperti yang sudah berhasil seperti Viral Blast, kemudian Fahrenheit, kemudian kasus dari Indra Kents, di mana semua harta sitaan dikembalikan kepada korban. Oke, mari kita lihat kasus dari berita terbaru dari CNBC Indonesia tentang Indosuria. Jadi akhirnya sampai juga ke telinga Pak Jokowi dan akhirnya beliau marah ya. Mari kita lihat. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri mengungkapkan perkembangan terkini pembukaan kembali kasus penyelewengan dana koperasi simpan pinjam KSP Indosuria. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan saat ini pembukaan kasus Indosuria sudah masuk tahap penyelidikan. Setidaknya ada 6 laporan polisi yang diselidiki. Sudah jalan ada 6 laporan polisi yang dibuka kembali, saat ini sedang tahap lidik. Akhirnya dibuka kembali ya, mudah-mudahan bisa ada penyelesaian ya. Terkait prosesnya, polisi telah mengantongi saksi, korban hingga barang bukti berupa kerugian-kerugian yang terjadi di waktu dan tempat yang berbeda ya. Korban kan beda, saksi-saksinya ada, kerugian ada, perbuatan itu banyak korbannya sebagai mata pencaharian, lalu ada waktu kejadian dan tempat yang berbeda. Itu yang sedang diolah oleh tim penyidik, tambahnya. Agus pun berharap kasus ini bisa segera naik ke tahap penyidikan ya. Semoga segera naik sidik. Sebelumnya, Kabariskim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan pihaknya bergerak cepat menanggapi arahan Mahfud terkait kasus ini. Jadi kita tahu sendiri bahwa sampai saat ini yang paling vokal menentang kasus Indosuria, bahkan menyatakan ini adalah kejahatan yang sempurna. Dia mengatakan ini adalah kejahatan ya. Bukan saya mengatakan, tetapi Pak Mahfud yang mengatakan ya. Mahfud mengatakan kejahatan yang sempurna ya. Jadi Pak Mahfud yang paling vokal. Kita lihat, mudah-mudahan Pak Mahfud ini bisa selalu senantiasa membela hukum di Indonesia ya. Jadi Pak Mahfud MD terkait kasus ini, respon itu muncul setelah rapat koordinasi yang dilakukan akhir pekan lalu yang membahas soal vonis bebas tersangka pemilik Indosuria, Henry Surya. Itu keputusan rapat, laksanakan saja. Bapak Menko Polhukam kan sudah sampaikan negara nggak boleh kalah, kata Kabariskim Polri. Masa negara kalah dari seorang Indosuria ya, dari sebuah koperasi Indosuria? Oke. Agus mengklaim sudah mengambil sejumlah tindakan. Satu diantaranya berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Fadil Sumhana. Ya, Presiden Joko Widodo juga sebelumnya sangat marah dan memberikan ultimatum kepada penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus-kasus di lembaga keuangan termasuk Indosuria. Wow, akhirnya Presiden Jokowi marah ya. Berikut adalah video cuplikan dari pidato Jokowi ya, bagaimana bentuk kemarahan beliau terhadap investasi bodong yang terjadi selama ini. Mari kita lihat. Saya minta betul-betul urusan asuransi
utamanya pinjaman online, investasi, dilihat betul. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah Asabri, Jiwasraya, 17 triliun, 23 triliun. Ada lagi Indosurya, ada lagi Wana Arta. Sampai apa saya gitu kan bacaan. Unit link, ini harus mikro satu-satu diikuti. Karena rakyat, yang nangis itu rakyat. Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik, uang saya balik. Karena saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis itu juga. Di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati, semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan. Sering pelaporan, sudah ada pelaporan keluhan sudah tahun 2020, sampai sekarang ini tahun 2023 juga belum tuntas. Gini-gini, hati-hati, yang kita bangunin adalah trust. Kalau sudah kehilangan itu, sulit membangun kembali. Saya yakin OJK yang sekarang bisa. Oke, itulah tadi ya pidato dari Jokowi ya. Dan sekarang kita lihat berita selanjutnya dari CNBC Indonesia ya tentang Presiden Jokowi. Akhirnya Presiden Jokowi pun turun tangan. Jokowi marah soal Indosuria. Chef Arnold minta ini ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Chef Arnold sendiri keluarganya banyak yang menjadi korban dari kasus Indosuria. Mari kita lihat. Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah kasus yang merugikan banyak orang, mulai dari kasus Jiwasraya hingga KSP Indosuria yang nilainya mencapai triliunan. Salah satu korban kasus penggelapan dana KSP Indosuria merupakan keluarga dari selebriti Chef Arnold Purnomo. Ia berharap proses hukum yang berjalan dapat segera terselesaikan dan sesuai antara perbuatan dan hukum yang berlaku. Semoga kasasi dan proses hukumnya cepat dan sesuai, ujarnya kepada CNBC Indonesia. Jokowi menyebut keinginan rakyat hanya ingin dana mereka kembali, ya. Jadi ini sudah menjadi sorotan presiden, ya. Bahkan banyak rakyat yang menangis akibat kasus-kasus tersebut. Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat. Yang nangis itu rakyat. Rakyatnya itu hanya minta satu, yaitu duitnya balik. Uang saya balik, sebutnya. Chef Arnold sempat menceritakan awal kasus tersebut yang membuat kerabatnya mengalami kerugian hingga puluhan miliar. Wow, puluhan miliar rupiah. Ini semua berawal pada tahun 2019 saat keluarga Chef Arnold ikut berinvestasi di KSP Indosuria. Saat itu bersamaan juga muncul tanda-tanda buruk koperasi tersebut, yakni gagal bayar pada sejumlah nasabah dan melewati jatuh tempo. Nah, dari situ anggota keluarga mulai bertanya-tanya. Ternyata anggota KSP atau nasabah lain mengalami hal yang sama. Kemudian di cross check lagi dan datanya, wah, bakal macet bayar ini. Dan diselidiki jangka akhir waktunya dari akhir 2019 kalau nggak salah sampai dengan Maret 2020. Baru dari situ dinaikkan ke para lawyer dan diminta Bareskrim juga dan terbentuklah kasus ini, kata Chef Arnold kepada CNBC. Chef Arnold menjelaskan modus yang digunakan Indosuria untuk menarik nasabah baru, yakni dengan marketing bank dan menawarkan deposito dengan penawaran bunga yang lebih kecil. Nama Menteri Indosuria yang terkenal selama 30 tahun juga jadi alasan banyak orang ikut berinvestasi, ucapnya. Namun ternyata para pengguna tidak mengetahui jika Indosuria merupakan koperasi. Kebanyakan nasabah pun tidak tahu bahwa koperasi Indosuria ini ujung-ujungnya adalah koperasi.
Mereka mungkin juga merasakan, oh ini Indosuria bukannya sudah 30 tahun ya jelasnya. Dia juga menyinggung vonis bebas yang didapatkan pemilik Indosuria, Henry Surya. Arnold merasa dicolok di mata saat tahu keputusan tersebut. Arnold berharap bisa ada keadilan untuk para korban penipuan tersebut. Itulah tadi berita dari Indosuria ya, dan investasi bodong, dan di mana pelaku-pelaku investasi bodong ini mulai dilirik oleh Presiden Jokowi ya. Dan saya harap para pelaku investasi bodong yang lain ya itu dihukum seberat-beratnya ya, dihukum seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Dan akhirnya pun Presiden Jokowi pun akhirnya sudah membuka suara. Jadi mudah-mudahan investasi bodong yang sudah berjalan ya, seperti KSP Indosuria, kemudian apalagi yang masih dalam proses hukum ya, yang masih dalam proses hukum dan mandek di tengah jalan seperti Fin 888, kemudian Evo Trade ya, yang masih mandek di tengah jalan, kemudian ada yang banyak yang hilang seperti Copet, kemudian Eureka ya, dan tentunya yang masih berjalan sampai saat ini yaitu ATG ya. Mudah-mudahan Presiden Jokowi juga bisa membantu untuk mengungkap kasus ini ya. Mudah-mudahan bisa dihukum seberat-beratnya. Oke. Demikian video singkat dari saya ini tentang informasi ini. Mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan ya, dan bisa membedakan yang mana yang sebenarnya investasi bodong dan yang mana yang memang benar-benar investasi yang sesuai dengan profil resiko Anda. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan seperti biasa silakan tulis di kolom komentar jika ada broker forex yang Anda ingin saya review, maka saya akan masuk ke broker tersebut dan mereviewnya secara detail. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.